Halo teman-teman semua, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang variabel dan if pada VB.NET. Bagaimana mendeklarasikan variabel pada VB.NET dan juga bagaimana cara membuat fungsi atau struktur putusan if pada VB.NET. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju codingan. Saya masih menggunakan web application 1 yaitu project yang sebelumnya ya. Di sini ada form 1 ya, yang kita sudah jelaskan kemarin. Sekarang saya akan masukkan atau menambahkan form kedua ya. Caranya seperti ini. Right click pada Windows Application 1 atau Windows Application 1 ya, right click seperti ini. Lalu pilih add ya. Pilih Windows Form. Kemudian pilih lagi Windows Form. Kita add di sini. Nah, sekarang sudah tampil form 2 VB. Form 2 VB bagaimana agar nantinya pada saat dijalankan yang langsung dijalankan itu form 2 VB defaultnya. Bagaimana caranya untuk merubah default saat running form, yaitu dengan cara sama, right click pada Windows Form, Windows Application 1, klik Properties. Ya, klik Properties. Nah, di sini startupnya kita ganti, yang tadinya form 1 diganti form 2. Jadi nanti pada saat di running itu langsung menuju kepada form 2 karena startupnya itu form 2 ya, seperti itu. Misalnya sekarang kita coba ini, kita run. Form 2 yang aktif ya. Oke, di form 2 ini saya akan mencoba untuk membuat akan membuat atau mendefinisikan variabel ya. Jadi pada saat nanti form 2 ini loading atau dijalankan, maka variabel itu akan bekerja ya. Dan bagaimana cara mendefinisikannya? Kita klik misalnya form 2. Nah, nanti form 2 load ya. Maksudnya pengertiannya pada saat loading form 2 ini, maka definisi atau variabel itu akan bekerja ya. Baik, pada form 2 ini saya akan membuat suatu deklarasi variabel ya. Seperti apa ini definisinya atau deklarasinya? Oke, kita sekarang masuk kepada form code ya, kita klik 2 kali. Jadi nanti pada saat form load ya, form load 2 maksudnya pada saat form ini dijalankan, maka nantinya variabel yang kita definisikan atau kita deklarasikan nanti akan bekerja ya, sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Di sini saya akan menampilkan variabel di dalam message box juga ditampilkan pada form Windows form 2 nya. Misalnya seperti ini. Ini terlihat tulisan form 2 ya. Nanti ini akan digantikan tulisan form 2 ini dengan variabel atau nilai variabel yang kita deklarasikan ya. Kita akan coba. Ya, misalnya saya akan deklarasikan variabel seperti ini. Mendeklarasikan variabel pada VB.NET sama halnya dengan pada VB6. Kita gunakan dim ya. A berarti ini variabel A, S string, koma. Nah, misalnya saya mau banyak lagi variabel di sini. Tulis saja variabel berikutnya B misalnya. S string juga misalnya saya buat. Nah, seperti ini. Koma C misalnya, S string. Nah, seperti itu. Nah, pada saat deklarasi di sini belum terlihat berapa nilai untuk A, B dan C kan, masih dalam kondisi 0 atau kosong. Tetapkan di sini A sama dengan, misalnya saya tetapkan di sini Jakarta. Ya. Yang B ya, di sini saya tetapkan misalnya ibu kota.
sedangkan yang C saya tetapkan di sini Indonesia. Lalu, nah tetapkan lagi di sini, kita buat misalnya boleh tidak dibuat variabel, kita langsung nanti kita satukan saja di sini ya. Kita langkah pertama kita buat dulu judul pada form ya, dengan cara me dot text ya, propertinya sama dengan ya, plus ya, terus lagi plus B, ini kasih spasi, ini spasi ada jarak, plus C. Nah, seperti ini. Kita coba ada ibu kota Indonesia ya. Oke, sekarang saya akan kembangkan bagaimana kalau kita tambahkan message box di sini ya. Message box yang nantinya Jakarta ibu kota Indonesia ini juga akan dimasukkan ke dalam message box tersebut ya. Kita tambahkan misalnya di sini DS string. Nah, kemudian sekarang kita tetapkan D sama dengan ini, kita copy aja. Oke, sekarang message box kita masukkan D ya, terus kita masukkan information biasa. Nah, untuk judulnya ya, untuk judul message boxnya kita masukkan D juga. Jadi nanti message boxnya Jakarta ibu kota Indonesia juga judul dari message box itu sendiri juga Jakarta ibu kota Indonesia. Kita jalankan ya, Jakarta ibu kota Indonesia. Biasanya kan di sini Windows Application 1 ya. Yang ini Jakarta ibu kota Indonesia. Yang ini dipengaruhi oleh ini, dan yang di dalam ini dipengaruhi oleh D yang di sini, di depan. Yang di atas dipengaruhi oleh D yang di belakang. Klik OK. Nah, sini tertera Jakarta ibu kota Indonesia ya, seperti itu. Sekarang kita kembangkan dengan menggunakan form ya, dengan menggunakan toolbox ya di sini. Oke, sekarang akan kita gunakan toolbox. Kita masuk ke form design. Ya, berarti kita membutuhkan tiga text box di sini ya. Text box di sini, oke, nggak usah diganti dulu namanya. Ini juga sama. Kita buat lagi satu lagi. Terus di sini kita tambahkan tombol button. Ininya button satu, klik. Nah, sekarang kita lihat di sini 1, 2, 3 ya. Nah, di sini kita cek text box 3, di sini kita ganti saja txt 3, singkat-singkat di sini. Yang kedua txt 2, yang pertama txt 1. Nah, sekarang kita klik ini 2 kali ya. Berarti sekarang handlesnya yaitu klik ya. Kalau tadi load, yang ini klik ya di sini. Nah, ini masih tetap saya menggunakan yang ini, variabel ini. Nah, tapi sekarang bedanya A saya ambil dari text box-nya tadi ya kan. Berarti txt 1 dot text, sama juga B di sini saya copy aja ini. Nah, di sini saya ganti B. Terus di sini saya ganti txt 2
Yang ini saya terakhir ya, yang A ini saya ganti dengan C ya. Terus kita masukkan di sini txt3 dot text ya, seperti itu. Nah, sekarang setelah itu kita masukkan ini, kita copy aja yang ini. Nah, ini kita copy. Bedanya kalau yang input ada input boxnya ini ya, ada text boxnya ini, nanti nilainya itu didapat dari apa yang kita input ya, tidak selalu Jakarta ibu kota Indonesia ya. Oke, sekarang kita coba. Awalnya ketimbul karena form load ya. Nah, sekarang kita masukkan di sini misalnya VB 2010. VB.net misalnya. Oke. Kita klik VB 2010 VB.net, oke ya kan. Ini juga sama kalau kita ini. Nah, udah timbul di sana ya. Di ininya sudah ada di mi text-nya ya. VB udah keluar di sana. Oke, sekarang setelah kita bahas tentang variabel, ya, sekarang kita kembangkan dengan kondisi atau struktur keputusan if ya. Bagaimana pengembangannya? Ya, kita buat saja form baru ya di sini ya. Kita buat form baru, sama langkahnya seperti tadi, right click, add Windows Form, pilih lagi Windows Form, add ya. Di sini form 3 ya. Terus jangan lupa juga kita properti untuk startupnya kita mulai dengan form 3. Oke. Kita uji dulu apakah betul sudah startup ke form 3 ya. Ya, udah betul ya, udah tepat sekali. Sekarang bagaimana kita akan menguji di dalam form 3 ini. Kita buat loop if yang sederhana dulu ya. Kita gunakan variabel misalnya dim nil as string nil ya, misalnya sama dengan A. If ya, nil sama dengan A, sama kondisinya seperti VB 6 ya, then kemudian apa ya, gitu kan, seperti itu. Misalnya saya buat di sini text box istimewa, ini saya singkat aja, nggak usah pakai ini. Sekarang kita else dulu ya, else langsung ada and if di bawahnya ya. Bukan, kita copy aja. Baik, kita jalankan. Sekarang kita jalankan ya. Jadi nanti kalau dia A, ini kondisinya A, maka menghasilkan pesan boxnya istimewa ya. Kita coba ya, istimewa karena nilai yang tertera di sana A. Sekarang bagaimana kalau saya ganti di sini dengan E ya? Otomatis dia akan menghasilkan baik, walaupun memang secara realita E itu bukannya baik, buruk ya. Kenapa demikian bisa terjadi? Karena memang ada hanya dua pilihan di sini. Kalau tidak A ya istimewa, selain itu baik. Itu yang menyebabkan E juga termasuk kategori baik ya. Jadi harus hati-hati dalam membuat suatu keputusan if ya. Nah,
baik seperti ini. Oke, sekarang akan kita kembangkan bagaimana misalnya message box-nya ini kita buat suatu variabel. Misalnya saya buat di sini untuk menangkap variabel message box, misalnya saya buat di sini m s string misalnya. Seperti itu. Nah, di sini tidak saya definisikan message box, tapi di sini saya langsung m saja. M sama dengan. Nah, seperti itu. Di sini juga saya tidak definisikan ini. M sama dengan. Ini kita buang. Buang tutupnya. Nah, di mana message box-nya kita tetapkan? Di sini setelah and if. Ya. Ini cara kedua ya. Jadi tidak selamanya harus message box-nya itu harus di antara if, tapi bisa juga di luar if. Tapi caranya seperti ini. Jadi ada dua alternatif. M di sini. Oke, sekarang kita coba. Hasilnya tetap sama, yaitu baik ya. Jadi bisa menggunakan cara pertama, juga bisa mencurahkan cara kedua seperti ini. Kalau dibilang mana yang lebih efisien, kalau saya lebih menggunakan cara yang kedua ini ya. Jadi sekali saja message box-nya, nggak usah berkali-kali di sini. Di sininya cukup dibuat variabel yang lebih sederhana ya, seperti itu. Nah, sekarang kita kembangkan dengan menggunakan konsep else if ya di sini. Else if nil dan sini B ini copy saja, baik. Ini saya ganti C, cukup ya. Terus juga ini saya ganti D, kurang. Terus yang ini saya ganti E, buruk. Nah, ini salah input. Jadi selain itu salah input ya. Oke, kita jalankan. Buruk ya, karena sudah jelas di sini default nilainya secara nilainya itu E ya, jadi buruk ya. Seperti itu. Kalau misalnya kita masukkan nilai selain A, B, dan sampai E ya, saya masukkan F misalnya, maka akan menghasilkan nilai salah input. Oke. Setelah kita bahas tentang variabel, tentang if ya, seperti itu. Nah, sekarang kita membuat program sederhana ya. Program sederhana di mana akan melakukan suatu perhitungan. Kalau dia tandanya plus berarti penjumlahan, kalau dia berkurang mengurangi, strip yaitu berkurang, kalau dia X berarti kali, kalau dia titik 2 berarti bagi ya, seperti itu. Jadi, kita akan buat form sederhana di form 3 ini. Oke, kita tambahkan dulu text box-nya di sini. Ini text box-nya saya tentukan dulu fontnya. Jangan terlalu kecil di sini ya. Saya tetapkan 16 misalnya. Sekarang saya copy di sini, paste. Kedudukannya di sini. Nah, seperti ini.
saya ganti tenil misalnya 2. Yang ini saya ganti tenil 1. Seperti itu. Jumlahan atau perkalian kita menggunakan combo box ya. Kita tetapkan awalnya kosong, terus tanda plus, kurang, kali, bagi ya, misalnya seperti itu. Oke, adanya di item ya, item collection. Nanti diklik aja ini collapse-nya sini ya, yang titik-titik 3 ini. Nah, terus kita ubah fontnya supaya jangan terlalu kecil ya, kita bikin 614 lah misalnya, atau 16. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kita buat font berapa ya, 16, sama-sama 16 ya. Oke, sekarang kita tetapkan handlesnya. Handlesnya itu ada di mana? Handlesnya itu ada pada combo box ini ya. Kita klik 2 kali. Berarti sifatnya sekarang selected index change. Jadi saat dipilih baru melakukan suatu proses ya. Oke, sekarang saya akan deklarasikan variabel ya, dim. Misalnya saya masukkan total di sini. Total S, saya bikin double. Ya, ini untuk total dari tenil 1 misalnya dikali atau ditambah atau di apa ya perhitungannya dengan tenil 2 ya. Saya buat juga untuk menangkap ya, menangkap nilai pada tenil 1. Misalnya saya buat di sini A S double. Jadi kalau double ini bisa untuk desimal ya. Terus B saya tambah di sini S double juga. Oke. Sekarang setelah itu kita tentukan if-nya ya. If-nya berdasarkan apa? Berdasarkan combo box 1 ini ya. Combo box 1 pada saat diklik itu kan seperti if dot text ya, sama dengan plus then ya, terus apa total sama dengan A plus B. Else if ya, else if di sini tetapkan CMB juga, atau kita langsung input begini. Nah, kita copy aja seperti ini. Jadi tinggal kita ganti ya. Di sini berarti strip atau kurang. Ya, berarti di sini pengurangan. Ya, ini juga sama. Saya copy. Di sininya berarti X ya. Di sininya kali berarti menggunakan arteris seperti ini. Kontrol lagi V. Di sininya titik 2 ya. Berarti bagi berarti slash. Seperti ini. Nah, else ya. Else-nya kan ada kosong di sana yang saya tetapkan tadi. Nah, jadi totalnya di sini kalau dia nilainya kosong 0. Ya. Sekarang kita tetapkan di sini. Misalnya saya akan tampilkan ini pada form ya, pada judul form. Me.text sama dengan total. Oke, sekarang akan kita coba ya. Ini awalnya ya, salah input ya. Nah, sekarang saya masukkan angka-angka desimal 20.5 misalnya. Saya masukkan yang di sini misalnya 10.75 misalnya. Saya pilih di sini plus.
setelah tadi saya coba ya, semuanya kenapa menghasilkan nilai 0 ya, tidak ada nilai. Kesalahannya di mana? Kesalahannya saya belum mendeklarasikan A sebagai apa, B sebagai apa. Di sini baru hanya mendeklarasikan AS double, hanya itu. Nilai apa yang akan ditetapkan sebagai A, nilai apa yang akan ditetapkan untuk B, seperti itu yang belum kita tetapkan. Itu yang belum saya tetapkan. A sama dengan, nah, harusnya seperti itu. Tenil, nah ini tenil 1.x. Nah, terus yang B sama dengan tenil 2. Ini kita copy aja. Tenil 2 ya, teks. Sekarang baru ini dijalankan, pasti benar. Ini masukkan 20.5 ya. Di sininya 5.75 misalnya. Saya pilih plus. Nah, 26.25 ya. Terus saya bikin kurang misalnya 14.75. Saya pilih gaji kali 117.875. Saya pilih bagi ya. Kalau nggak percaya silahkan dihitung di kalkulator masing-masing. Tunggu episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.